Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Di video kali ini, saya ingin menunjukkan gimana caranya kita bisa membuat masker N95 kita itu lebih tahan lama. Seperti teman-teman ketahui, untuk spot mask yang lagi ngetrend saat ini, di dalamnya itu ada lapisan masker N95. Jadi ini adalah masker N95. Di video saya sebelumnya, saya ada coba menggunting dan melihat lapisan-lapisan di dalam masker ini. Dan memang terbukti bahwa di dalam masker yang refill ini ada 5 lapis. Jadi benar-benar kondisinya kualitasnya adalah masker N95. Nah, tapi ada kelemahan. Masker refill ini kalau misalnya untuk pemakaian normal seperti orang kantoran dan sebagainya, mungkin sampai 2 minggu masih bisa tahan. Tapi kalau untuk pemakaian luar ruangan, apalagi kalau berkeringat, satu masker ini paling tahan 1 atau 2 hari. Sedangkan teman-teman tahu masker ini refill ini nggak murah ya. Kalau misalnya pasaran dijual ada yang 10.000, ada yang 15.000, bahkan ada yang 20.000. Ya, makanya kenapa di lapangan atau orang untuk luar ruangan lebih efisien pakai yang seperti ini. Nah, saat ini masker medis seperti ini sudah gampang dicari ya teman-teman. Kita tahu pas awal-awal 2020 masker seperti ini satu kotak bisa 200 sampai 300 ribu. Nah, mungkin sekarang harganya udah nggak segila seperti dulu. Nah, jadi kalau masker ini masker standar medis N95 2 lapis dan ini hanya bisa dipakai sehari. Jadi kalau misalnya untuk orang yang di luar ruangan, mereka pakai ini habis pakai buang. Ya, jadi bagi mereka atau bagi orang yang beraktivitas di luar ruangan, ini lebih efisien. Sampai dengan saat ini, saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa untuk masker refill seperti itu juga bisa lebih efisien walaupun untuk pemakaian di luar ruangan. Ya, jadi kalau misalnya kelemahannya ini adalah dia kalau misalnya kena keringat dan sebagainya, otomatis dia akan serap keringat. Walaupun dia tidak langsung serap, cuman tetap yang namanya kain pasti akan menyerap keringat kita. Nah, untuk mengakali ini, gimana caranya supaya kita bisa bertahan lama? Yaitu kita harus menggunakan satu lapis. Gitu. Lapisan kalau misalnya lapis yang paling lebih bagus dengan daya tahannya bisa dengan cara lapis dengan ini, yaitu kita pakai dulu masker medis, baru pakai masker ini. Jadi 2 lapis. Dan untuk kondisi seperti sekarang yang PPKM darurat memang disarankan ya kalau untuk 2 lapis. Nah, tapi kan jadinya malah lebih boros. Memang ininya nggak perlu diganti, tapi ininya setiap hari harus diganti. Yang namanya masker medis seperti ini. Jadi salah satu cara yang lebih efisien adalah menggunakan masker lapis. Masker lapis ini terbuat dari kain. Dan kain ini adalah kain yang sangat halus. Kalau misalnya teman-teman tahu, baju batik, teman-teman tahu kain baju batik. Nah, inilah kain seperti itu. Inilah jenis kain seperti itu. Ini adalah jenis kain baju batik di mana ini tipis, semi elastis dan tidak membuat kita pengap. Nah, bisa dengan 2 cara. Cara pertama adalah pakai dulu masker kain ini, baru menggunakan masker sport mask ini, ya. Tapi ingat, ini adalah masker kain tipis. Tidak disarankan kalau misalnya kita hanya pakai 1 lapis saja, karena ini tipis banget. Jadi ini sama sekali tidak ada perlindungannya. Nah, cara kedua yang lebih simpel, kita bisa langsung pasang masker lapis ini ke dalam masker sport mask kita. Gimana caranya? Lihat. Pertama, kita buka dulu valve-nya. Di sini ada valve. Buka valve di sini. Oke. Kemudian cantolan telinganya itu dimasukkan ke valve. Nah, seperti ini. Jadi cantolan telinganya dimasukkan ke kait valve-nya. Sehingga dia nggak lepas. Oke.
Yang buka juga yang sebelah sini. Cantolan yang telinga sebelah kanan dimasukkan ke dalam, nah gini ya, dimasukkan ke dalam kaitan valve. Ini dilapis. Tinggal nanti dirapiin ya. Nah, jadi, oke. Jadi ini nggak akan lepas kemana-mana dan tinggal kita pakai aja. Otomatis kalau misalnya kita berkeringat atau apa, yang diganti atau yang dicuci adalah masker kain ini. Jadi ini adalah masker kain yang bisa dicuci. Ya, karena ini kainnya bersifat kain tipis atau seperti kain batik, cucinya itu jangan digores keras-keras karena ini bakal koyak gitu. Dan juga kelebihannya kain batik ini, dia itu dingin kalau dipakai ya teman-teman. Kain batik itu dingin karena dia sejenis kain halus dan dia tidak menyebabkan panas. Nah, otomatis dengan adanya 2 lapis seperti ini, masker N95 kita ini akan bertahan. Dan saya sudah coba, kalau untuk pemakaian dalam kantor, N95 ini bahkan 3 bulan kita nggak usah ganti. Ya, dengan catatan masker kain ini seminggu kita cuci sekali. Jadi saya ada beberapa persiapan, begitu ini dicuci, saya gantiin lagi, ini otomatis ini bisa 3 bulan. Gitu. Karena kenapa? Dia tidak kena apa-apa. 3 bulan pun kalau kita mau bertahan terus bisa nggak? Bisa, cuman ya sebaiknya sih 3-4 bulan diganti sekali. Karena tetap kan di sini kan pasti ada dia saringan yang namanya virus, debu, dan sebagainya kan dia pasti nempel di sini semua. Gitu. Oke, nah ini adalah cara simple untuk memperpanjang masker refill N95 kita. Semoga berguna buat teman-teman. Jadi masker kain ini kalau teman-teman mau pakai yang lebih simple, pakai kain biasa juga bisa. Buat seperti biasa, kain biasa kemudian di kiri kanannya diberi cantolan untuk dicantolkan ke valve-nya ini, itu juga bisa. Ya, jadi tergantung kreativitas masing-masing. Oke, mungkin itu video kali ini. Semoga berguna. Salam.